Perlengkapan ini tidak cukup bagus. Perlengkapan ini. Geng Angsa Panggang sedang mengadakan rapat. Mengapa kamu malah membawa angsa hidup? Bagaimana jika Tuan ke-6 suka makan sashimi angsa? Kamu tidak mengerti apa-apa. Orang ini penuh sandiwara. Dalam drama perebutan kekuasaan istana, dia pasti akan bertahan sampai episode 100. Lee Sin-soo ingin makan angsa panggang. Kakimu. Kenapa di tengah malam? Aku harus datang ke hotel untuk Oh tidak, aku lupa mengganti pakaianku. Bau apa itu? Tidak baik. Itu adalah dupa tidur. Lee Sin-soo, Direktur Grup Xingyao. Kamu adalah wanita yang membiusku. Tidak, aku tidak melakukannya. Saya beri kamu waktu 3 detik untuk keluar. Aku tidak akan pergi. Lee Sin-soo. Aku sudah menyukaimu selama bertahun-tahun. Aku sudah menyukaimu selama 15 Aku malah memanfaatkan situasi ini dan tidur dengan bos. Aku celaka. Jika aku tidak pulang sebelum jam 12, ibuku akan mematahkan kakiku. Sebelum dia tahu. Cepat ganti kembali. The film was translated and narrated by M Media. Siapa itu? Halo Direktur Lee, aku asisten barumu. Aku punya dokumen. Letakkan itu dan keluar. Masih ada 1 sepatu. Lupakan saja, sudahlah. Selagi dia masih setengah sadar, aku harus cepat-cepat menyelinap pergi dulu. Sirom, bantu saya selidiki wanita yang datang ke kamar saya tadi malam. Siapa dia? Apa identitasnya? Tuan ke-6, ini semua salahku karena tidak memeriksa dengan cukup teliti. Menyebabkan Anda dijebak oleh wanita licik itu. Jika kita menemukan wanita ini, bagaimana kita harus menanganinya? Dia memiliki niat jahat. Kamu urus saja itu. Ya, Tuan ke-6. Tunggu sebentar. Temukan dia. Lalu, bawa dia ke sini untuk saya temui. Apa? Kau tidur dengan dewa priamu. Kiao si sahabat Yui Linglong. Kiao si pelankan suaramu. Apa yang kamu lakukan? Ada apa denganmu? Bukan hanya itu. Aku juga kehilangan sepatu kristalku. Apa? Kau kehilangan sepatu kristal itu? Itu adalah sepatu kristal yang dibuat khusus oleh seorang ahli. Jika itu ada di rumahku, lupakan memakainya. Kita harus menjadikannya pajangan. Gadis manisku, apakah ini tentang sepatu itu? Lalu tentang apa ini? Aku menodai. Kesucian Lee Sin-soo. Selain itu, dia sangat tidak suka pada kebodohan. Dia membenci idiot berpikiran jahat yang paling parah. Jika aku membiarkan dia tahu bahwa wanita malam itu adalah aku akan tamat. Akan lebih baik lagi jika dia mengenalimu. Mengingat kekuatan finansial keluarga Yue dan kecantikanmu, menikah dengannya bukanlah menikah di atas derajatmu. Akui saja. Tidak. Aku percaya bahwa cinta harus murni dan tidak boleh dicampur dengan kepentingan atau keuntungan apapun. Aku tidak bisa membiarkan dia tahu bahwa aku adalah orang malam itu. Kau benar-benar keras kepala. Lee Sin-soo. Halo. Presiden Lee. Segera datang ke kantor saya. Kantor pusat Grup Xingyao. Apakah kamu datang ke kamar saya kemarin? Tidak, aku tidak melakukannya. Saya sudah periksa. Kamu mengirim dokumen ini. Pikirkan baik-baik sebelum kamu mengatakannya lagi. Baiklah. Aku tidak berani mengakuinya barusan. Karena ketika aku pergi mengantar dokumen kemarin, aku melihat sesuatu yang seharusnya tidak kulihat. Karena kamu tidak bisa melupakan orang itu. Apakah kamu belum menemukannya? Aku seharusnya cukup mampu.
The film was Sejujurnya wanita ini. translated and narrated by M Media. Aku melihatnya setiap hari ketika aku bercermin. Kalau begitu saya serahkan masalah ini padamu. Liu Linglong, selama kamu menemukan orangnya, saya akan menjadikanmu karyawan tetap. Saya janji. Kalau begitu terima kasih Presiden Lee. Di mana aku harus mencarikan seseorang untuknya? Tuan ke-6 orangnya sudah ditemukan. Saya memeriksa catatan telekomunikasi. Direktur Administrasi Suyan. Cheng Sirom, Sekretaris Lee Xingso. Tadi malam pukul 8. Pergi ke kamar Anda. Tuan ke-6, meskipun apa yang terjadi tadi malam adalah sebuah kecelakaan, Suyan, Direktur Administrasi Grup Xingyao. kamu tetap harus bertanggung jawab atas diriku. Apakah kamu yakin? Benar-benar yakin. Tuan ke-6, tadi malam, bajinganmu itu kejam dan mengerikan. Dia benar-benar mengait leher Dewa Priaku. Dan mengait pahanya. Dan mengait dadanya. Direktur Su. Apakah kamu benar-benar yakin tentang ini? Apakah kamu pikir saya tidak punya ingatan? Atau apakah kamu pikir saya tidak punya indera penciuman? Parfum yang kamu semprotkan ini, bahkan dari jarak 400 km, saya masih bisa menciumnya. Bagaimana mungkin saya tidak tahu? Jika orang itu adalah kamu, cari tahu dengan jelas. Apakah obat tidur di kamar saya ada hubungannya dengan dia? Jika ya, maka segera tangani dia. Jika tidak, maka kirim dia keluar dari Yuzhou. Jangan biarkan dia menjadi gangguan di sini. Mengerti Tuan ke-6. Ini salahku karena tidak menyelidiki secara menyeluruh dan membiarkan jalan ini menyebabkan masalah bagi Anda. Pergi sana. Aku salah Tuan ke-6. Aku hanya sesaat dibutakan oleh iblis. Aku. Tapi aku juga benar-benar menyukaimu. Tuan ke-6. Untungnya aku tidak mengaku barusan. Kalau tidak orang yang diusir, pastilah aku. Kamu berdiri di sini, menatap kosong pada apa? Cepat bekerja. Tidak ada promosi lagi. Aku akan pergi dan mencarikan orang itu untukmu segera. Aku permisi. Kiaosi, tolong bantu aku. Tolong bantu aku menghapus video hotel itu. Rekaman pengawasan itu tidak mudah bagiku. Aku baru saja berhasil menjadi asisten Lee Xin-su. Aku tidak ingin diusir secepat ini. Jangan khawatir, aku akan mengurusnya untukmu. Ketika Suster Sai bertindak, pasti berhasil. Kalau begitu kamu harus sangat berhati-hati. Yueyu, sudahkah kamu dengar? Shuyan, Direktur Administrasi, diusir. Mereka bilang dia mencoba menjebak Tuan ke-6 kita dengan berpura-pura menjadi teman kencan semalamnya. Dia benar-benar tidak tahu malu. Dia jelas-jelas punya pacar. Kurasa mereka yang selingkuh harus dipukuli sampai mati. The film was translated Aku sebenarnya and berpikir, narrated by memukuli M mereka Media. sampai setengah mati sudah cukup. Tidak. Para selingkuhan harus dipukuli sampai mati. Jika semua penipu pantas mati, lalu bukankah aku yang melanggar batas? Harus ditenggelamkan di kandang babi. Tidak. Hubungan pernikahan yang tidak masuk akal ini harus dibubarkan. Aku akan menerima telepon. Halo Ibu. Linglong, ibu mertuamu dan aku telah memutuskan bahwa saat ulang tahun pernikahan pertamamu, kita akan mengadakan upacara pernikahan susulan dengan layak. Aku memberitahumu, aku ingin bercerai. Kamu sedang bermimpi. Menantu yang kupilih, benar-benar tanpa celah. Latar belakang keluarga yang baik dan tampan. Bisakah kamu menghormati selera estetikaku? Biar ku beritahu, di mataku, bos kita yang paling tampan. Bos apa? Itu. Bos restoran angsa panggang. Di lantai bawah perusahaan kita. Pemuda itu terlihat sangat-sangat tampan. Tuan ke-6. Ini adalah catatan pembelian Suyan. Dapat dikonfirmasi. Dia tiba di kamar Anda pada pukul 8 dan berada di sana untuk diam-diam menaruh dupa perangsang. Dia awalnya bermaksud menggunakan ini untuk lebih mengembangkan hubungannya dengan Anda. Tetapi pada pukul 8, Anda tidak kembali. Dia kemudian mabuk berat. Itulah mengapa secara kebetulan yang tidak menguntungkan, wanita lain memanfaatkan kesempatan itu. Wanita lain, beritahu saya, wanita yang mana tepatnya? Saya minta maaf Tuan ke-6. Video pengawasan. Saya sudah mengirim seseorang untuk menyalinnya. Ada di sini di komputer saya. Saya akan segera menontonnya. Suruh Yui Linglong menontonnya bersamamu. Dia pernah melihat wanita itu. Mengerti? Oh iya, bukankah ada
Penjual angsa panggang di lantai bawah. Ya. Tempat angsa panggang itu rasanya luar biasa, 6. Tuan ke-6. Apakah Anda ingin mencobanya? Suruh seseorang mengusirnya. Kalau begitu haruskah saya pergi mengusirnya? Saya akan segera mengurusnya. Penjual angsa panggang. Mengapa tepatnya? Dia menyinggung tuan ke-6 kita. Kaki angsa hari ini super lezat. Terima kasih, bos. Bos, aku belum bayar. Bos, Angsaku. Enya. Angsaku. apa yang terjadi di sini? Halo, Asisten Cheng. Baiklah, aku akan segera kembali ke perusahaan. Apa katamu? Video pengawasan hotel. Kamu pagi The ini film was sudah menyalin translated satu versi and dan membawanya narrated by kembali. M-Media. Aku tamat-tamat. Kiyoshi pergi menghapusnya pada siang hari. Chang Zirong menyalinnya pada siang hari. Apa yang harus kulakukan sekarang? Jika aku masuk dan langsung menghancurkan komputer, bukankah itu terlalu disengaja? Atau haruskah aku mengaku saja secara langsung? Mungkin aku masih bisa mendapatkan poin simpati. Keduanya terlihat muram. Apakah mereka sudah melihatnya? Direktur Lee, sebelum Anda mengetahuinya, kurasa aku harus mengaku saja. Anda pasti Nona Yu kan? Sayangnya, komputer asisten Cheng rusak. Saya baru saja memberitahu staf teknis untuk memperbaikinya secepat mungkin. Anda siapa? Saya lupa memperkenalkan diri. Halo, saya pengawas administrasi yang baru. Kiyoshi. Halo. Cara komputer ini rusak cukup mencurigakan. Ini terlihat seperti kerusakan yang disengaja. Kalian berdua pergi tindak lanjuti ini. Ya? Ya, Tuan ke-6. Ya, tuan ke-6. Oh iya, kamu baru saja memberitahuku. Apa yang ingin kamu akui padaku? Kurasa aku lupa mencatat kehadiran pagi ini. Bisakah Anda tidak memotong bonus kehadiran penuh 200-ku? Ya? Jangan biarkan itu terjadi lagi. Ya. Kiyoshi, kau benar-benar penyelamatku? Sudah kubilang aku akan membantumu menghancurkan komputer. Itu bukan apa-apa. Grup Xingyao di masa depan harus mengandalkanmu untuk melindungiku. Kakak ipar ke-6. Kakak ipar ke-6 tidak pantas kan? Kiyoshi, di mana tepatnya kau memarkir mobilmu? Kenapa aku tidak bisa menemukannya? Kiyoshi, Lee Xingxiu ada di sini. Hari ini aku akan tidak menumpang denganmu. Aku akan naik kereta bawah tanah sendiri. Sampai jumpa. Kamu menyelinap, bersembunyi di belakang mobil saya. Hal buruk apa yang kamu rencanakan sekarang? Apakah kamu menusuk ban saya? 15 tahun yang lalu. Mengapa kau menusuk ban mobilku? Aku! The film was Saya translated pikir, and jika saya menusuk narrated ban by Anda, M-Media. Anda akan berjalan pulang bersama saya. Aku mencari mobil. Yang mana mobilmu? Aku mencari kereta bawah tanah. Kamu mencari kereta bawah tanah di tempat parkir. Tidak ada stasiun kereta bawah tanah di sini. Bukankah aku baru mulai bekerja di sini beberapa hari yang lalu? Apakah aku tersesat? Kalau begitu aku permisi dulu. Aku akan pergi mencari di sekitar sini. Cukup, tidak perlu. Saya akan mengantarmu pulang. Tidak perlu, jangan antar aku. Rumahku sangat jauh. Direktur Lee. Masuk ke mobil. Sialan, apakah Linglong akan terbongkar? Hanya bisa mengaktifkan rencana cadangan. Dia terlihat lebih tampan dari dekat.
Tunggu. Bukankah saya pernah melihatmu di suatu tempat sebelumnya? Aku punya wajah yang umum. Banyak orang bilang aku terlihat familiar. Aku sama sekali tidak boleh membiarkan dia tahu bahwa aku adalah wanita yang masuk ke kamarnya malam itu. Halo. Oke, saya mengerti. Sirong putar balik dan pergi ke hotel. Mereka tahu informasi baru tentang wanita ini. Li Xingzhou, kamu harus bertanggung jawab atas diriku. Tunggu. Apakah Anda mengatakan bahwa tadi malam dengan tuan ke-6 kita? Ya, aku baru saja masuk untuk membersihkan. Tapi dia segera menjepitku di tempat tidur. Dan melakukan hal semacam hal yang memalukan itu padaku. Dia pertama kali melakukan ini. Dasar bajingan. Itu adalah yang pertama bagiku. Bagaimana aku akan menjelaskan ini kepada kakak Gozi? Tunggu sebentar. Apakah Anda mengatakan Anda punya pacar? Siapa yang kamu remehkan? Aku adalah gadis tercantik di desa kita. Aku tidak hanya punya kakak Gozi, aku juga punya kakak Taiju dan kakak Shitu. Mereka semua menungguku kembali agar mereka bisa menikahiku. Yui Linglong, bukankah kamu sudah bertemu dengannya? Apakah kamu yakin dia adalah dia? Aku tidak akan bilang persis sama. Tapi itu persis sama. Apa mencoba mengingkari kesepakatan? Tadi malam dalam panasnya momen, kamu bahkan menggigitku. Lihat bekas gigitannya ada di sini. Direktur Li, lihat apa yang kau lakukan padanya kau. Tidur dengannya. Beri dia sejumlah uang, dan suruh dia pergi dengan cepat. Apakah kamu yakin kamu adalah wanita dari tadi malam? Kamu memakai sepatu ukuran berapa? 45. Mereka lebih besar dari kakiku. Sepatuku. Kenapa ada di sini? Ini adalah sepatu yang berasal dari wanita tadi malam. Apakah kamu yakin sepatu ini milikmu? Mengapa tiba-tiba ada tambahan? Properti ajaib. Ya, itu milikku. Jika kamu tidak percaya, aku akan memakainya agar kamu lihat. The film Tunggu. was translated Direktur Li, and aku tiba-tiba narrated ingat. by M Media. Tadi malam. Sepertinya. Bukan wanita ini. Bukan dia lagi. Meskipun dia palsu, detail yang dia sebutkan secara kasar sama. Hanya wanita itu yang akan tahu. Apakah kamu tidak mau uang? Beritahu saya namanya. Ada 1 juta di kartu ini. Beritahu saya namanya, dan itu milikmu. 1 juta. 2 juta. Ini bukan tentang apakah aku memberitahumu atau tidak. Intinya adalah nama pelanggan itu, aku juga tidak tahu. Lalu apa yang dia katakan padamu? Dia hanya memberitahuku bahwa kamu membenci wanita gemuk, jadi dia memilihku. Selama itu membuatmu jijik, kamu tidak akan menuntut. Apa yang terjadi tadi malam? Aku benci wanita gemuk. Mengapa kau menayat ban mobilku? Aku sudah mengatakan semua yang harus kukatakan. Sirong, lacak kartu ini. Pergi periksa dia, seluruh riwayat pengeluaran, dan semua lokasi tempat dia menghabiskan uang. Mengerti? Jika tidak ada yang lain, Direktur Li, aku akan pergi sekarang. Apa aku bilang kau boleh pergi? Oh tidak, dia lari, dia mengejar. Dia tidak bisa melarikan diri, bahkan dengan sayap. Aku menemukan bahwa kau tampaknya menyembunyikan banyak rahasia. Halo Ibu. Apa? Kau di rumah sakit mana sekarang? Aku akan segera ke sana. Halo Ibu. Sedang makan. Baiklah. Kalau begitu aku akan segera ke sana. Sungguh kebetulan. Tepat di lantai bawah hotel. Linglong, kenapa kamu mengenakan pakaian mengerikan ini lagi? Pakaian ini menyelamatkan hidupmu. Untungnya, aku sudah siapkan gaun kecil untukmu. Cepat ganti pakaian.
Ibu, menggunakan penyakit untuk menipuku seperti ini. Bukankah itu sudah keterlaluan? Sudah berapa kali aku memberitahumu? Aku tidak mau melihatnya. Pernikahan ini awalnya nol. Sesuatu yang absurd. Itu adalah kesalahan. Benar sekali. Putriku memang secantik ini. Siapapun yang melihatnya akan terpesona. Ibu, mari kita makan bersama. Apakah perlu membuatnya begitu megah? Siapa bilang hanya kita berdua? Aku mengundang ibu mertua dan suamumu. Kita akan bertemu di sini nanti untuk membahas masalah pernikahan. Mereka akan segera tiba. Apa? Aku benar-benar tidak ingin melihatnya. Aku ada urusan lain. Kalau begitu aku pergi dulu. The Yue film was Linglong, translated aku and lihat sayapmu. narrated by Sudah M benar-benar Media. mengeras. Aku tidak tahu siapa dia. Aku juga tidak ingin tahu siapa dia. Satu-satunya hal yang akan membuatku pergi dan menemuinya adalah untuk memproses surat cerai. Hari itu. Oke, Ibu. Aku akhirnya menemukanmu. Aku tamat hidupku berakhir. Tunggu sebentar. Masuk ke mobil. Saya harus pulang sebelum tengah malam. Apa? Saya bilang, saya harus pulang sebelum tengah malam. Masih ada 3 jam. Ayo pergi. Ayo kita menari. Pergi. Tuan ke-6, akhir-akhir ini saraf Anda terlalu tegang. Anda perlu bersantai. Di lingkungan ini, aku tidak bisa santai. Kenapa di sini sangat berisik? Apakah ini wanita dari malam itu? Lee Sin-soo, dia sangat disiplin. Mengapa dia datang ke tempat seperti ini? Harus lari cepat. Kalau tidak, saya akan ketahuan. Tampan kurasa aku sudah minum terlalu banyak. Mungkinkah kau bisa mengantarku kembali ke hotel? Pergi menyingkir. Yue Linglong. Direktur Lee. Apa yang Anda lakukan di toilet wanita? Aku hanya lewat. Ada apa denganmu? Saya magang di Xingyao pada siang hari. Ini adalah pekerjaan paruh waktu saya di malam hari. Kau butuh pekerjaan paruh waktu. Aku ingat di resum lamaranmu. Tertulis orang tuamu menjalankan bisnis benar. Tapi, saya punya ayah yang suka berjudi, seorang ibu yang sakit, dan seorang adik laki-laki yang masih sekolah. Aku yang menghancurkannya. Apakah kamu pernah melihat orang ini? Pencahayaan di sini kurang bagus. Aku tidak bisa melihat dengan jelas. Kalau begitu biar aku coba lihat dari sudut yang berbeda. Maaf, Direktur Lee. Aku tidak sengaja menghapusnya. Kamu tidak melakukannya dengan sengaja kan? Kamu menghapus fotoku lagi. Lagi. Jangan pernah berpikir untuk menempel dekat dengan Sin-soo. Apa maksudmu dengan menghapus fotomu lagi? Bukan apa-apa. Tentang itu, apakah kamu kenal dengan Kiausi? Tidak terlalu akrab. Aku baru bertemu dengannya sekali atau 2 kali. Aku menyewa seseorang untuk melacaknya, kartu Xiaoli, dan menemukan bahwa mereka berdua di sini memiliki banyak catatan transaksi. Ingat untuk mencantumkan Kiausi
Sebagai tersangka, kakimu terluka. Berhenti bekerja, kalau begitu, kamu butuh istirahat. Tidak, aku harus tetap di sini dan menyelesaikan pekerjaan ini. Berhenti bekerja, pulanglah. Tidak, bagaimana aku bisa sepertimu? Dulu saat SMP, kamu sudah mempelajari mekanika kuantum. Murid teladan seperti itu, seseorang sepertiku, yang tidak tahu apa-apa, hanya bisa melakukan pekerjaan semacam ini. Tunggu, itu salah. Mekanika kuantum tidak berguna di sini. Mekanika klasik berhasil. Gaya penyeimbang F melawan gravitasi mg. Menggunakan F1 dan F2 aku bisa. Membawa pergi si pelupa kecil sepertimu. Membawa pergi. Aku yang hancur ini, benar-benar tidak bisa melarikan diri, bahkan jika aku punya sayap. Direktur Le orang-orang yang Anda minta. Semuanya sudah dikumpulkan. Cobalah satu persatu. Sepatu hak tinggi yang indah sekali. Aku akan coba dulu. Sepasang sepatu ini dibuat khusus, sesuai dengan bentuk kakiku. Bahkan jika orang lain memaksakan kakinya masuk, pasti tidak akan nyaman. Ujungnya terlalu runcing, sedikit menjepit kakiku. Biar aku coba. Aku tidak bisa memakainya. Biar aku coba. Sepertinya Tuan ke-6 sangat peduli pada wanita yang bisa memakai sandal kristal ini. Aku juga tidak bisa memakainya. Pas sekali. Lalu berjalanlah beberapa langkah. Sayang sekali. Tumitmu tidak setebal kulitmu. Sepertinya pemilik sepatu ini bukan dari perusahaan kita. Yue Linglong, kau coba juga. Tidak. Ini jelas bukan milikku. Hanya gadis Udik. Canggung dan kikuk. Aku yakin dia bahkan belum pernah memakai sepatu hak tinggi sebelumnya. Kakiku terluka. Kenapa dia begitu ragu-ragu? Sikap yang picik sekali. Itu disebut bau kemiskinan. Apa kaos kakinya bolong? Takut kita ketahuan. Mungkin dia menderita semacam kutu air. Takut dia akan membuat kita pingsan karena baunya. Apa yang kau takutkan untuk dicoba? Apa yang kamu lakukan? Aku tidak boleh membiarkan dia tahu. Aku adalah wanita dari malam itu. Mereka menindasmu tepat di depan wajahmu. Kau seorang pewaris yang bermartabat. Mengapa kau membiarkan dirimu melalui ini? Aku tidak bisa mengatakannya. Dia sudah membenci sejak kecil. Memakai sepatu hak tinggi. Dan gadis-gadis yang berpakaian mencolok. Teman sekelas Lee Sin-soo. Hadiah ulang tahun yang kuberikan padamu. Yue Ponglong. Yue Konglong. The film was translated and narrated by M Media. Yue Linglong. Bantu aku pergi ke Departemen Hukum dan ambilkan sebuah dokumen. Baiklah. Cukup. Kalian semua kembali bekerja sekarang. Kalau begitu Direktur Lee. Selamat tinggal. Pihak lain jelas akan mengirimkannya. Mengapa Lee Sin-soo masih menyuruhku menjalankan tugas ini? Mungkinkah? Berapa lama kamu berencana menyembunyikan ini dariku? Maafkan aku. Aku tidak bermaksud menyembunyikannya darimu. Sebenarnya hari itu, yang masuk ke kamarmu adalah... Lee Sin-soo, aku menyukaimu. Teman sekelas Lee Sin-soo. Hadiah ulang tahun yang kuberikan padamu. Kualitas boneka rusak ini ternyata bagus sekali. Sudah 10 tahun dan masih bertenaga. Yue Linglong. Hari pertama kamu datang ke perusahaan, aku langsung mengenalimu.
Kamu menyembunyikan identitasmu dan telah mengintai di sekitarku. Apa yang kamu rencanakan? Aku tidak merencanakan apa-apa. Itu semua hanya kebetulan. Aku sama sekali tidak memperhatikanmu. Pleasing show aku menyukaimu. Kebetulan. Pleasing show aku menyukaimu. Sama sekali tidak memperhatikan. Ini semua salah paham. Biar ku beritahu. Ini, cinta yang kumiliki di dalam. Itu adalah cinta universal untuk kemanusiaan. Dulu aku tidak hanya menyukaimu. Aku menyukai semua anak laki-laki di sekolah. Ini sama seperti Xianong mencicipi 100 jenis ramuan. Yui Linglong. Senong mencicipi 100 herbal. Mencintai setiap orang yang kamu lihat. Kepada berapa banyak pria kamu menyatakan cinta? Yue Linglong. Sebelum kamu bicara, bisakah kamu berpikir dulu? Kak Linglong, saya di sini. Xiaonan adik laki-laki Kiaoxi. Kakakku bilang kamu ada di perusahaan. Berpakaian seperti gadis desa. Bukankah ini cukup bagus? Memang harus kamu. Kamu terlihat sangat cantik bahkan saat mengenakan karung. Di depan pemimpin, bersikaplah sedikit lebih serius. Halo pemimpin. Halo pemimpin. Halo. Ini pakarku. The Mohon film was bimbingannya di masa translated depan. and narrated by M Media. Omong kosong apa yang kamu bicarakan? Siapa pacarmu? Dia mengirim bunga-bunga itu kemarin. Itu benar. Aku sengaja memilih untuk Kak Linglong warna kesukaan. Bagaimana dengan bunga yang kukirim? Apakah kamu menyukainya? Puisi cinta di kartu ucapan. Aku menulisnya sendiri. Yue Linglong. Aku rela menjadi sol sepatu dalammu untuk melindungi kakimu. Jika ada orang bodoh mengganggu sepatu usangmu, aku akan menampar wajah mereka. Diam. Dengarkan aku menjelaskan. Aku sangat merindukanmu. Yui Linglong, kamu benar-benar. Kamu menjadi berani. Ya. Aku hanyalah seorang kenalan lama yang bertemu kembali dengannya. Dia berkencan dengan pria lain. Mengapa aku menjadi sangat gelisah? Mengapa hatiku sakit? Mengapa aku merasa sengsara? Sakit. Biar ku beritahu. Mulai sekarang, kamu tidak diizinkan. Kamu tidak diizinkan datang ke perusahaanku. Apa kamu dengar? Kenapa? Aku sudah dewasa. Aku juga punya hak untuk mengejarmu. Tidak, kamu tidak. Kalau begitu, apakah aku punya hak untuk mentraktirmu makan? Itu kamu boleh ambil. Hak untuk mengantarmu pulang. Hak untuk membelikanmu pakaian baru. Hak untuk menemanimu bepergian. Menemanimu saat makan, bermain game. Dan hak untuk berbelanja denganmu. Cukup. Semua itu, gelar kosong pacar. Aku tidak membutuhkannya. Tunggu. Bagaimana aku sepertinya telah dipermainkan olehmu? Aku mengerti. Mari kita mulai lagi dan meninjaunya dari awal. Apa? Kalimat pertamamu barusan. Aku hanya bertanya, apakah aku punya hak untuk mentraktirmu makan? Tidak, aku yang akan membayar makanan ini. Baiklah. Mari kita makan. Apa yang kamu lakukan? Tanganmu ada padaku. Apa salahnya memelukmu? Yui Linglong, ini pria yang kamu sukai. Aku tidak bisa lagi begadang menonton drama pendek. Mataku hampir buta. Menyingkir. Mengapa kamu menangis? Aku tidak menangis. Mataku sedikit sakit. Kamu tidak perlu berpura-pura di depanku. Sikapku barusan buruk. Aku minta maaf. Oke. Apa? Obat tetes mata. Ternyata ada manfaat ini. Sudah di sini sejak pagi. Menunggumu sejak lama untuk menyerahkan dokumen kepadamu. Kamu langsung memarahiku.
Aku salah. Berdiri. Berdiri terlalu lama. Kakiku mati rasa. The film was translated and narrated by M Media. Ini. Apakah kamu tahu pacarmu punya pacar lain? Pacarku. Siapa? Pria yang menjemputmu itu, sepulang kerja kemarin. Dia bukan pacarku. Lalu mengapa dia mengirim bunga, menulis puisi, dan menjemputmu sepulang kerja? Dia jelas menyukaimu, dan kamu juga tidak menolak. Aku banyak menolak Oki. Lagi pula aku punya seseorang yang kusukai. Siapa? Itu kamu. Lee Sin-soo. Aku sudah menyukaimu selama bertahun-tahun. Halo, Nona Yue. Sepatu kristal yang Anda pesan sudah selesai. Anda bisa datang mengambilnya kapan saja. Baiklah, terima kasih. Direktur Lee, aku belum selesai dokumennya. Aku ada urusan lain. Aku akan pergi sekarang. Tuan ke-6, lokasi toko sepatu telah ditemukan. Dugaan Anda sebelumnya benar. Untuk sepatu kristal yang disesuaikan seperti ini, memang setiap pasang memiliki kode unik. Hidup terlalu sulit bagi kami para pekerja. Mari kita berbelanja besok. Kedengarannya bagus, dan temani aku mengambil sepatu. Lee Sing-zo masih belum tahu bahwa sepatu itu milikmu. Jika kau bertanya padaku, kau seharusnya saja secara terbuka mengakuinya. Seorang pria di depannya kau hanya bisa mengandalkan kepura-puraan takut terbongkar. Priamu sendiri, apa yang patut dicintai darinya? Aku hanya korban aliansi pernikahan keluarga. Sertifikat pernikahan itu di Amerika Serikat. Kemungkinan besar hanyalah edisi peringatan. Itu tidak memiliki validitas hukum. Paling-paling itu dihitung sebagai kontrak pertunangan. Kau masih lajang. Aku memiliki disiplin keluarga yang ketat sejak kecil. Aku selalu merasa itu masih belum pantas. Zhou Yingtai meninggalkan pertunangannya dan menggoda Liang Xianbo. Apakah dia dibenarkan? Tapi kita memuji keberaniannya. Romeo mengkhianati keluarganya dan menggoda Juliet. Apakah itu dibenarkan? Tapi kita menyanyikan pujian atas keberaniannya. Nona, hidup bukanlah sebuah latihan. Dari mana kamu menemukan begitu banyak alasan yang sah dan persiapan yang matang? Karena kamu lajang, dan dia juga lajang. Apa yang masih kamu pertimbangkan? Ini pertama kalinya aku mendengar seseorang mendeskripsikan premanisme dengan cara yang begitu segar dan halus. Halo Tuan. Ada yang bisa saya membantu Anda? Pergi periksa untukku kode untuk sepasang sepatu kristal ini. Mari kita lihat siapa yang memesannya. Saya mohon maaf Tuan, ini termasuk privasi klien, kecuali jika Anda adalah pemilik sepatu tersebut, atau telah menerima otorisasi yang relevan. Jika tidak, kami tidak dapat memberikan informasi yang relevan. Kata-kata yang sama. Aku tidak ingin mengulanginya untuk kedua kalinya. Kamu juga tidak mau menimbulkan masalah bagi dirimu sendiri, kan? Apakah Anda Direktur Lee dari grup Xingyao? Saya melihat foto Anda di sebuah majalah. Sepatu kristal siapa yang ada di tanganmu itu? Kamu pikir kamu siapa? Kenapa aku harus memberitahumu? Aku memperingatkanmu. Menjauhlah dari Yue Linglong. Mulai sekarang. Aku tahu. Kamu adalah orangnya yang disukai Linglong selama lebih dari 1 dekade pria tua itu. Apa yang kamu katakan? Meskipun kamu mati-matian ingin menjadi pengagum yang menjilat sekarang itu tidak berguna. Aku sudah dewasa. Dia harus menjadi milikku. Karena kamu sudah menyukai pemilik sepatu itu. Menjauhlah dari Yue Linglong. Apel, kamu masih belum tahu. Tuan ke-6. Mengapa Anda di sini? Hari itu di kantormu, saya pikir sepatu ini terlihat cukup bagus. Jadi saya datang dan memesan sepasang juga. Bagaimana kalau saya mencobakannya untuk Anda? Lalu Anda datang ke sini untuk apa? Bukan apa-apa. Hanya melihat-lihat. Apakah sudah diselesaikan? Kenapa aku punya firasat buruk? Aku merasa Lee Sing-soo akan segera menemukanku. Kehancuranku sudah dekat. Aku tahu.
Kamu adalah orang yang disukai Linglong. Selama lebih dari 1 dekade pria tua itu. Ibu. Kamu yang membuat laporan ini. Ini cukup bagus. Aku benar-benar tidak menyangka ini. Jumlah pelanggan yang masuk dan keluar pusat perbelanjaan, 41,3 orang per menit. Bisakah kamu jelaskan padaku, bagian mana dari seseorang? Orang 0,3 ini, jika aku melemparkan sepotong daging di atasnya, bahkan seekor anjing akan menulis lebih baik darimu bukan? Kamu seharusnya bersyukur kamu bahkan punya pekerjaan, dan kamu mengundurkan diri tepat di depanku. Mulai sekarang aku akan berhenti menjadi pengganggu di sini. Sebelum aku mengundurkan diri, aku ingin mengundangmu makan. Kamu mau mengajakku makan? Ya, aku ingin tahu, apakah Direktur Lee bersedia memberiku kehormatan itu? Aku sibuk malam ini. Kalau begitu aku akan bertanya lagi, setelah 1 jam. Halo, V Jinduan itu, proyek akuisisi. Sudah sejauh mana? Kau tidak terlalu tertarik, dan menyuruhku menundanya sampai bulan depan. Beritahu mereka, bahwa dalam 1 jam, kita akan mengadakan pertemuan tatap muka. Mengapa kau tiba-tiba tertarik pada keluarga Fei yang berada di ambang kebangkrutan? Aku tidak tertarik, aku hanya ingin keluar untuk jalan-jalan. Sirong hentikan mobilnya. Tuan ke-6, bukankah ini alma mater sekolah dasar Anda? Tuan ke-6, kapsul waktu ini, apakah ini benar-benar surat-surat yang ditulis seluruh kelas Anda untuk diri mereka di masa depan 15 tahun yang lalu? Apalagi kalau bukan itu, kenapa lagi aku memintamu untuk menggali itu? Yue Linglong, 10 tahun telah berlalu. Apakah kamu sudah lebih kurus? Apakah kamu sudah menjadi lebih cantik? Apakah kamu berhasil The film mendapatkan was Lee Sing Su? translated Kamu pasti and sudah kan? narrated by Pada saat M. ini, Media. seorang gadis seperti Elan ganas meneteskan air mata iri. Lee Sing Su 10 tahun kemudian. Halo. Aku harap kau tidak lagi sendirian. Aku benci saat aku bangun sendirian. Segala sesuatu di sekitarku terasa akrab sekaligus asing. Setiap kali aku bertanya, apakah ada orang di sana? Aku hanya pernah mendengar suaraku sendiri bergema dalam kesendirian. Kembali ke perusahaan. Negosiasi, merger dan akuisisi keluarga Fei itu. Telah dibatalkan. Kembali ke perusahaan. Halo Nona Sulung. Halo Nona Sulung. Aku sudah tidak menjadi nona tertua selama bertahun-tahun. Tuan ke-6, aku sudah lama menunggumu. Di mana Yui Linglong? Bukankah dia mengundangku untuk makan malam di sini malam ini? Tuangkan teh untuk Tuan ke-6. Siapa kamu? Jangan terburu-buru, minum teh dulu. Keluarga Fei. Fei Junhao. Putra V Jinduan. Mengapa kamu di sini? Aku mengatur pertemuan ini hari ini. Kamu yang mengatur pertemuan ini. Apa yang kau lakukan pada Yui Linglong? Jika kamu berani menyentuh sehelai rambut pun di kepalanya, aku tidak akan mengampunimu. Bagaimana mungkin aku menyakitinya? Bagaimanapun dia milikku. Milikmu. Orang yang menindasnya adalah kamu. Menggertaknya. Apakah itu ancaman? Masalah yang menyangkut Yue Linglong. Dia mengetahuinya, benar. Namun aku tidak menyimpan niat buruk. Kau tahu, jika aku tidak menggunakan paksaan dan godaan,
Dia tidak akan patuh. Begitu banyak preman, namun Anda masih tidak bisa mengatasi. 1 Li Yingzhou. Cepat, tanda tangani kontrak itu untukku. Pikirkan baik-baik. Kondisi apapun yang kau inginkan, aku bisa menyetujui semuanya. Aku ingin nyawamu. Lepaskan priaku. The film was translated and narrated by M Media. Nona Sulung, siapa sebenarnya yang kita datang ke sini untuk selamatkan? Dia. Itu kamu. Ini? Bukankah ini teman lama sekelas Li Xingzhou? Nona Sulung, 3 orang yang mengutukmu hari ini. Semuanya ada di sini. Mulai sekarang kalian semua adalah bawahanku. Bagus sekali Xiokyo. Saya Ni Hulu Kiaxi. Bersumpah untuk melindungi Yue Chiefen sampai mati. Panggil aku dengan nama lengkapku, Yue Linglong. Keluarkan SB Drive itu. Anda berharap. Anda berani menipu saya. Saya juga tidak akan membiarkan Anda lolos begitu saja. Sekarang bukti terakhir juga sudah dihancurkan oleh saya. Li Xingzhou tidak akan pernah tahu bahwa Anda memasuki kamarnya. Terima kasih. Sebenarnya selama ini, aku khawatir tentang video pengawasan ini. Jangan takut dia akan tahu. Tapi berharap dia tidak tahu. Penuh niat buruk, namun Anda hanya berakhir melakukan perbuatan baik. Bukankah itu terasa mengerikan? Mengapa? Tidak mungkin Anda berbohong kepada saya. Ketika kau menyimpan bukti itu sebelumnya, aku waspada terhadapmu. Sekarang, setelah bukti itu dihancurkan, aku bisa benar-benar tidak bermoral. Dunia manusia penuh tipu daya. Anda harus kembali ke Mars. Tidak mungkin. Semua ini berada dalam rencana saya. Saya tidak boleh membuat kesalahan. Wanita ini tidak baik. Mengapa tidak menyerahkannya kepada kami, para saudara, untuk bersenang-senang? Dia tidak manusiawi, dan kau juga tidak manusiawi kan? Kau bisa memberinya pelajaran, tapi kau tidak boleh serendah ini. Kau sedang bermimpi. Nona Sulungku adalah cahaya jalan kebenaran. Aku malu dikaitkan denganmu. Aku juga hanya ingin memberi Nona Sulung kesempatan untuk melampiaskan amarahnya. Cukup, kalian berdua. Berhenti membuat masalah. Kalau tidak, aku benar-benar tidak akan melepaskan kalian dengan mudah. Juga, bawa kedua orang itu, dan lemparkan mereka kembali ke keluarga Fei. Fei Jinyuan tahu apa yang harus dilakukan. Baiklah, cukup memuat untuk hari ini. Terima kasih semuanya. Mundur. Bawa dia bersama kita. Mundur. Baiklah. The film was translated Karena kita sudah and sepakat untuk narrated by makan M malam Media. bersama. Mari kita ganti rugi makanan ini. Aku menyiapkan lebih dari 20 hidangan. Apakah aku pingsan? Mana yang garam dan mana yang gula? Dan berapa jumlah yang tepat? Apa maksud dari sejumput itu? Kau sudah bangun. Siapa yang membawaku kembali? Bagaimana aku ingat? Kurasa aku pingsan kemarin. Kau. Aku menjemputmu dari samping tempat sampah. Kamu hanya mengarang. Kamu pincang di kaki, yang salah barusan. Dokter bilang kau tidak akan bangun selama 2 jam lagi. Aku belum siap. Pergi dan duduklah di ruang tamu sebentar. Tunggu di sana untuk makanan yang sudah jadi. Jangan pincang di kaki, yang salah lain kali, oke?
Ini telur orak-arik dengan tomat. Cangkang. Tersisa. Kamu yang membuat ini. Bukankah sashimi kepiting ini segar? Itu masih bisa mencapit orang. Jika kamu ingin memasak lain kali, beritahu aku sebelumnya. Aku akan pergi perjalanan bisnis. Aku minta maaf. Aku tidak menyalahkanmu. Aku tahu semuanya sekarang. Apa? Dia tahu segalanya. Apa tepatnya yang dia tahu? Tidak peduli siapa yang menindasmu, aku pasti tidak akan melepaskannya. Sudah selarut ini, kau masih punya tamu di sini. Tepat waktu. Anak durhaka. Cepat minta maaf kepada tuan ke-6. Tuan ke-6, saya benar-benar minta maaf. Bocah ini benar-benar berani menantang Anda. Fin Jinyun ayah Fin Junhao. Anda boleh membunuhnya atau menyiksanya, saya serahkan dia pada Anda. Kamu katakan itu. Aku, Dia menindasmu dengan sangat buruk. Tidakkah kamu menginginkan nyawanya? dia menyakitiku. Kenapa aku tidak tahu tentang ini? Aku tidak mau melihatnya lagi. Suruh dia pergi. Semakin jauh dia pergi, semakin baik. Seperti yang diduga, dia masih bersikap lembut padanya. Dia tidak tega membunuhnya. Apakah kamu mendengarnya? Terima kasih tuan ke-6. Saya pasti akan mengirim bocah ini ke luar negeri. Dia tidak akan pernah mengganggu Anda lagi. Tuan ke-6, mengenai negosiasi merger ini. Kembali dan tunggu pemberitahuan. Pergi. Cepat pergi. Sudah larut. Kalau begitu aku juga harus pergi sekarang. Apa yang kamu lakukan? Tidak tega pergi tanpa mengucapkan selamat tinggal. Aku tidak mengenalnya. Kamu tidak akrab dengannya, namun kamu. Dasar bodoh. Apa yang kulakukan? Aku hanya dimanfaatkan sebentar olehnya. Apa kau harus semarah ini? Lagi pula, aku dipaksa. Aku juga korban. Aku bukan korban. Aku bukan korban. Jalan. Beraninya kau menghasut putraku. Jika kau mengambil setengah langkah lagi ke Yusuf, aku akan mematahkan kakimu. Pergi. Cu yang Bintang terkenal. Bagaimana Anda membiarkan diri Anda berada dalam keadaan ini? Itu benar-benar terlalu bodoh. Anda justru memilih untuk bermitra dengan seorang pria. Chu Yanran. Mendapat promosi begitu cepat. Anda harus mentraktir kami makan. Mengertilah? Aku punya kabar baik untuk kalian semua. Chu Yanran telah datang ke perusahaan kita. Chu Yanran. Bintang besar Chu Yanran. Cepat, ayo kita pergi cepat. Ayo kita minta tanda tangan. Dia adalah bintang besar, Chu Yanran. Saya dengar bahwa perusahaan hiburan di bawah grup sedang bersiap untuk merekrutnya. Aku tidak menyangka secepat ini. Ayo kita juga harus pergi melihatnya. Kalau begitu kalian duluan saja. Aku akan lanjut membereskan. Baiklah, kalau begitu kami pergi dulu. Sekretaris pribadimu sudah melapor untuk bertugas. Boleh aku bertanya pengaturan pekerjaan apa yang ada? Tugasmu adalah memakan ini tepat waktu. Apa ini? Asam folat dan vitamin. Aku mengerti. Ini adalah perhatian kemanusiaan perusahaan kami untuk wanita hamil. Ini adalah perhatian kemanusiaanku untukmu. Kau peduli padaku.
Aku mengambilnya begitu saja. Apa yang kamu miliki yang pantas mendapatkan perhatianku? Aku punya fitur yang lengkap, dan semua anggota tubuhku utuh. Aku tahu cara makan 3 kali sehari, dan ketika hujan aku tahu cara lari pulang. Kenapa dia berpakaian seperti pada hari perjamuan ulang tahunku? Tuan ke-6, dan orang ini adalah milik grup kami, perusahaan hiburan. Bintang wanita papan atas yang baru direkrut. Dia memiliki banyak prestasi yang memukau. Dia secara konsisten mendominasi daftar topik yang sedang tren. Apakah Anda pernah mendengarnya? Belum pernah dengar tentang dia. Tuan ke-6, mengapa Anda menatapku? Ini bukan pertama kalinya kita bertemu. Kita pernah bertemu. Tentu saja. Tuan ke-6, alasan saya memilih untuk menandatangani kontrak dengan grup Xingyao. Selain dari milik grup sendiri, kekuatan, saya juga mendengar bahwa Anda memiliki sepasang sepatu kristal dalam koleksi Anda. Sepatu itu adalah milikku. Bagaimana mungkin itu milikmu? Nona Chu, sepatu kristal itu dibuat khusus. Begitu banyak wanita telah mencobanya, tetapi tidak ada satupun yang bisa memakainya. Bisakah Anda memakainya? Kalau begitu mari kita coba. Tuan ke-6. Mari Nona Chu. Tuan ke-6, tidakkah Anda mengatakan ini adalah suatu kebetulan? Pas dengan sempurna. Ini tidak mungkin. Karena pemilik aslinya telah diverifikasi, maka saya meminta Anda untuk mengembalikan sepatu ini kepadaku. Kalau begitu, bagaimana dengan ini? Apa yang kamu miliki, yang kamu butuhkan dariku? Untuk aku ganti rugi. Sebutkan saja. Aku akan memberimu semua yang bisa aku usahakan. Aku menginginkanmu. Hanya bercanda. Aku bukan wanita biasa-biasa saja seperti itu. Anda tahu itu? Ayo pergi. The film Tuan was ke-6. translated and narrated by M Media. Aku juga punya urusan. Aku akan pergi duluan. Ciu Yanran. Kenapa kau meniru diriku? Nona Yue, saya tidak tahu apa yang Anda bicarakan. Sepatu kristal ini, kau juga merusaknya kan? Li Xingzhou adalah hadiah yang sangat dicari. Jika Anda tidak mau mengakuinya, banyak orang akan bergegas mengakuinya. Sekarang, rekaman pengawasan sudah hilang, dan sepatu kristal juga hilang. Sudah terlambat bagi Anda untuk menyesalinya. Aku beritahu ya, yang palsu akan selalu palsu. Tunggu sampai hari kebohonganmu terbongkar. Kaulah yang akan menyesalinya. Berkat Anda. Sekarang semua bukti telah dihancurkan. Dan coba tebak. Jika Li Xingzhou secara tidak sengaja jatuh cinta padaku, apakah dia masih akan peduli dengan kebohongan itu? Oh ya, ada perjamuan besok. Diadakan untuk merayakan bergabungnya saya dengan Xingyao. Semua kolega di perusahaan akan hadir. Anda harus datang juga. Karena situasinya sudah seperti ini. Aku menyesal. Saya dengar Anda ingin mengundurkan diri. Mengapa Anda belum pergi? Jangan pergi. Kami secara khusus datang untuk menyambut kepala sekretaris yang baru diangkat. Tetapi begitu Anda melihat kami, Anda berbalik dan lari. Apa maksudnya itu? Merasa bersalah. Datang ke pesta dan berpakaian sangat lusuh. Sekretaris direktur
Tidak terlalu hebat bukan? Bagaimana dia bisa memiliki kemampuan nyata? Hanya mengandalkan ayahnya. Grup Singyao kami memiliki persyaratan pendidikan. Jika dia tidak mengandalkan keluarganya, hanya berdasarkan dirinya, bagaimana dia bisa menyelinap masuk? Cukup berhenti menggangguku. Kalian semua terbungkus rok ketat, berpakaian seperti mumi. Ada apa? Apa kau punya keuntungan saat berkelahi? Kau memakai rok tapi tidak punya dada. Dada menampal di punggungmu, memamerkan 4 pasang tulang rusuk. Siapa yang ingin kau buat terkesan? Mencoba memberitahu orang-orang bahwa kepalamu bisa berputar 180 derajat kan? Dan kau memakai sandal Romawi yang terlihat tidak pada tempatnya. Ada apa? Apa itu nyaman untuk mencuci kakimu di hari hujan? Dan kau begitu takut terlihat lusuh? Ada apa? Apa celana dalammu bertatakan emas dan gilt? Lepaskan dan biarkan aku lihat. Saya beritahu Anda, jangan hanya bersikap tangguh secara lisan. Saya datang ke sini hari ini untuk menyatakan perang. Menyatakan perang. Perang apa yang kau nyatakan? Apa? Jika kau ingin memulai perang dunia pertama para idiot, aku bisa menyerah sekarang juga. Lihat Tuan ke-6 ada di sini. Apakah Anda cemburu sekarang? Bahkan jika Anda adalah pewaris kaya. Lalu kenapa? Jelek tetaplah jelek, kampungan tetaplah kampungan. Sebaiknya Anda biarkan orang tua Anda menghabiskan lebih banyak uang untuk merekrut menantu laki-laki yang tinggal di rumah. Lee Xingzhou bukanlah seseorang seperti Anda yang bisa dengan bodohnya memimpikannya. Bahkan jika Anda terus berkelebat di depannya, Anda tidak akan menarik perhatiannya. Ada apa denganmu? Kamu hanya punya lidah tapi tidak punya mata. Kamu melihatku datang tapi bahkan tidak tahu untuk menyingkir. Mengoceh terus-menerus. Jika kamu punya nyali, keluar dan lawan aku. Nyah. Pintu masuk terkenal yang kamu inginkan, sudah kuberikan padamu. Apakah itu cukup? Aku ingin kamu hari ini menjadi pendamping priaku. Jangan memaksakan keberuntunganmu. Tetapi Anda sudah melakukan sesuatu yang keterlaluan padaku. Baiklah diam. Nona muda, Anda tidak boleh minum alkohol sekarang. Ini bukan alkohol, ini minuman. Berpartisipasi dalam pembangunan tim terlalu melelahkan. Setiap saat saya berpikir tentang membunuh orang dan menahan diri untuk tidak membunuh. Berjuang keras di antara keduanya. Aku tinggal di sini selama setengah jam. Rasanya seperti tinggal selama setengah abad. Beberapa helai rambutku sudah memutih. Aku beritahu ya, jika aku tinggal di sini lebih lama lagi, aku bisa merayakan ulang tahunku yang ke-80. Lee Xingzhou selalu acuh tak acuh terhadap kecantikan wanita. Sangat sulit baginya untuk tergerak oleh hasrat duniawi hanya sekali. Wanita-wanita ini kemudian bergegas maju bersaing satu sama lain untuk menerkamnya. Sungguh menjijikkan. Ini semua salahku. Aku hanya membodohi diriku sendiri. Jangan sedih. Pil kebahagiaanmu akan segera tiba. Ayo, ayo, ayo. Yue Linglong. Aku di sini. Jangan pergi. Bayar tagihannya dulu. Maafkan aku. Aku lupa. Permisi. Kak Linglong, aku di sini. Kakak, Anda sedikit berlebihan hari ini. Tentu saja aku harus berusaha keras. Dalam suasana seperti ini, aku harus benar-benar mengalahkan Lee Xingzhou. Kak Linglong, sebenarnya, aku tidak keberatan jika kamu memperlakukanku sebagai penggantinya. Menjadi penggantinya di depan umum, selain memiliki jenis kelamin yang sama, apalagi yang sama dari kalian berdua. Lebih dari sekadar gender. Ada juga fisik ini, otot-otot ini, mata ini, lubang hidung ini dan juga. Dan apa lagi? Apa kau mau lihat? Apakah kalian berdua sama saat kalian melepas celana? Apakah itu perlu? Itu tidak perlu. Kak Linglong, lihat. The film was translated Bagaimana dengan and kacamata hitam ini? narrated by M Media. Seperti lalat berkepala besar. Lalu bagaimana dengan pose ini? Seperti rasa sakit ambeien.
Kemari. Pamer, siapa yang menyuruhmu datang? Kamu melakukannya. Aku. Ya. Meskipun kamu tidak mengatakannya, tapi aku bisa merasakan panggilan dari hatimu. Pembual. Aku akan memukulmu. Tidak. Tunggu sebentar. Yue Linglong, maukah kamu menikah denganku? Aku tahu kamu sedang mengandung anak Lee Xingzhou. Dia tidak akan bertanggung jawab atas dirimu. Aku akan bertanggung jawab atas dirimu. Sionan, kau bersedia menembus batasan dunia dan mengucapkan kata-kata ini padaku. Aku menghormatimu sebagai pria sejati. Tapi, aku akan menghitung sampai 3. Jika kau tidak berdiri lagi, aku akan memukulmu sampai mati. 1. Kenapa kamu tidak membawanya pulang saja? Benda ini tidak berguna bagiku. Anggap saja ini sebagai penghormatan kepada Bibi. Baiklah, bagaimanapun kau sudah berada di rumahku, menumpang makan selama bertahun-tahun, ini bisa dianggap sebagai kompensasi untukku. Lee Xingzhou, apa yang kamu lakukan? Apa kamu gila? Kamu tidak mau bertanggung jawab atas dirinya. Tetapi kamu tidak mengizinkanku untuk bertanggung jawab atas dirinya. Tidakkah kamu tahu? Anak yang dikandungnya adalah... Kemarilah, mereka perlu berbicara baik-baik. Tidakkah kamu tahu, mengambil barang orang lain sembarangan, itu salah. Aku tidak tahan. Kamu bukan orang bodoh. Bagaimana mungkin kamu tidak tahu apa arti dari cincin itu? Situasimu dengan Fei Junhao masih belum jelas, dan sekarang kamu menerima lamaran pria ini. Apa sebenarnya yang kamu coba lakukan? Aku bertanya, mengapa kamu tidak pernah memberitahuku siapa ayah dari anak itu? Apakah karena kamu sendiri tidak tahu? Fei Junhao. Jadi selama ini, begini caramu melihatku. Lee Xingzhou, aku benar-benar menyesal tumbuh dewasa dan kembali untuk mencarimu. Sampai sekarang, selain penghinaan, aku belum menerima apapun lagi. Baiklah. Selamat tinggal. Tidak. Jangan pernah bertemu denganmu lagi. Oh tidak. Apa aku membuat Lee Xingzhou marah? Dia ingin membantingku. Aku minta maaf. Lee Xingzhou tidak pernah meminta maaf. Ini pasti halusinasi. Tuan ke-6, apakah dia mengganggumu? Haruskah aku menelpon polisi untukmu? Diam, Tapi aku jelas melihatnya. diam. Berhenti memprovokasikannya. Jadi dia takut kalau aku akan terprovokasi dan melompat dari gedung di depan umum, menyebabkan dampak negatif pada perusahaan. Itulah mengapa dia terpaksa memelukku. Yue Linglong, bangun dan hadapi kenyataan. Dia sudah memutuskan dalam hatinya bahwa aku adalah wanita yang pelin-pelan. Wanita nakal bermoral rendah. Tuan ke-6, sudah waktunya Anda naik ke panggung dan memberikan pidato Anda. Semua orang menunggu. Mengapa Yue Linglong tiba-tiba lari? Dan mengapa Presiden Lee begitu mengkhawatirkannya? Mungkinkah bahwa mereka berdua memiliki rahasia? Tidakkah kamu tahu? Yue Linglong baru saja mencuri sesuatu dari Tuan ke-6. Dia hanyalah seorang pencuri. Perusahaan sialan ini. Aku benar-benar tidak bisa tinggal di sini bahkan 1 hari lagi. Perusahaan sialan ini. Pria busuk itu. Aku marah besar. Lee Xingzhou, kau bajingan. Tunggu saja. Aku akan mencari anakmu. 18 ayah tiri. Di mana Yue Linglong? Tuan ke-6, Yue Linglong mengambil cuti sakit hari ini. Dia tidak masuk kerja. Sakit. Nomor yang Anda hubungi saat ini tidak tersedia. Gadis kecil itu benar-benar punya temperamen. Aku masih terjebak dalam daftar hitam. Kamu tidak terseret ke dalam daftar hitam kan? Tidak. Dia baru saja menelepon saya mengatakan dia mengambil cuti untuk tinggal di rumah sakit selama beberapa hari. Mengerti. Nyalakan pengeras suara. Baik. Halo. Halo, Asisten Cheng.
Yue Linglong, kamu di mana? Aku di rumah. Bukankah kamu bilang kamu dirawat di rumah sakit? Ini. Ranjang rumah sakit sangat langka. Mereka menyuruhku kembali di hari lain. Mengenai surat pengunduran dirimu, Tuan ke-6 belum menyetujuinya setelah kamu pulih. Tolong kembali bekerja. Jika kamu memiliki kesulitan apapun, kamu bisa menyampaikannya kepadaku. Aku akan menyelesaikannya untukmu. Beritahu Li Xingsu bahwa tekadku untuk mengundurkan diri sudah bulat. Bahkan jika dia tidak menyetujuinya, menurut Undang-Undang Ketenagakerjaan, setelah 30 hari, aku bisa langsung pergi. Kepalaku sangat sakit. Aku perlu istirahat. Selamat tinggal. Menutup telepon. Pergi ke rumahnya. Jika dia hanya berbaring di rumah, tanpa ada masalah, seret dia ke sini untukku. Tuan, Apakah Anda mencari Maidome? The film Tidak, was Tuan. translated Saya mencari and Yue Linglong. narrated by M Media. Tuan keranjang buah ini untuk Anda. Bisakah Anda memberitahu saya di mana Yue Linglong berada? Saya sudah tinggal di sini selama puluhan tahun, dan saya belum pernah mendengar tentang orang ini. Baiklah Tuan, kalau begitu keranjang buah ini adalah hadiah untuk Anda. Tuan ke-6, area perumahan itu. Saya mencari rumah demi rumah. Saya tidak dapat menemukan Yue Linglong. Dia mungkin tidak tinggal di sana. Nona muda itu pindah untuk menghindariku. Semua orang tahu dia pindah. Dia menjadi lebih pintar. Ini milikku, sekarang kamu beli yang baru. Aku akan menggantimu. Baiklah, 100 Tuan ke-6. ribu. Oke. Cheng Siro. Halo, Asisten Cheng. Ada perlu apa denganku? Ini. Begini. Apakah kamu merasa lebih baik? Jauh lebih baik. Terima kasih atas perhatianmu. Tapi ada apa dengan suaramu? Tenggorokanku baik-baik saja. Tenggorokanku hanya. Aku sedikit masuk angin dan merasa tidak enak badan. Presiden Lee sedang dalam perjalanan bisnis. Hanya kamu yang bisa masuk ke kantornya. Aku membutuhkanmu untuk membantuku mengambil dokumen dan kemudian memberikannya padaku besok. Bisakah kamu melakukannya? Dia sedang dalam perjalanan bisnis. Kalau begitu, itu bagus sekali. Kalau begitu aku akan pergi bekerja besok. Di mana tepatnya gadis ini bekerja? Perusahaan sekecil itu. Namun memiliki begitu banyak masalah. Tidakkah kamu sadar bahwa putri kita menyukai bosnya? Apel. Kalau begitu, dia tidak akan melewati batas kan? Mempertimbangkan kekayaan dan status. Mempertimbangkan penampilan dan kemampuan. Lee Xingsu itu, dalam hal apa? Bukankah dia lebih kuat daripada bos kecilnya? Bagaimana jika dia melakukan sesuatu yang salah? Bagaimana kita akan menjelaskannya kepada menantu kita? Saya pergi dalam perjalanan bisnis, dan gadis ketiga ini sangat senang jika aku mati di luar. Bukankah dia akan menyalakan petasan? Asisten Cheng. Aku bahkan merebuskanmu. Sepir salju. Mengapa kamu membuat ini? Bukankah kamu bilang The film tenggorokanmu was meradang? translated and narrated by M Media. Jauh lebih baik. Bagaimana penyakitmu? Aku juga jauh lebih baik. Kalau begitu aku akan membukakan pintu untukmu dulu.
Apakah kamu tidak masuk? Aku tidak akan masuk. Li Xingsu sangat membenciku. Kamu masuklah, aku akan menunggumu di luar. Dia peduli pada Cheng Xirong. Tapi dia sepertinya tidak peduli padaku. Apakah kau sibuk? Ada apa asisten Cheng? Apakah kau sibuk setelah bekerja? Pergi ke toko roti bersama sahabatku. Tiba-tiba hari ini, aku mendambakan sesuatu yang manis. Xirong. Pesankan kue untuk Yui Linglong. Yang paling mahal. Baiklah mengerti. Bukankah kamu sedang dalam perjalanan bisnis? Aku baru saja kembali. Mengapa kamu kembali begitu cepat? Aku merindukanmu. Permisi, apakah Anda? Nona Yue Linglong. Ini aku. Ulurkan tangan Anda. Ada kejutan. The film was Kamu siapa? translated and narrated by M. Media. Maaf. Saya lupa memperkenalkan diri. Saya adalah ciri khas toko ini. Ceris. Saya hanya mengantarkan pesanan yang paling mahal. Merupakan suatu kehormatan malam ini bisa menemani Anda, Nona Yue Linglong. Kebahagiaan Anda adalah misi saya. Tidak siapa yang mengirimmu ke sini. Itu adalah Tuan Cheng yang memesan layanan kue dan meminta pengiriman dari pintu ke pintu. Nah, kamu cukup tampan. Rekan kerja. Jika kamu masih ingin tinggal di dunia ini, tutup mulutmu. Di mana orangnya? Cepat turun sekarang. Ada apa Tuan ke-6? Saya akan segera ke sana. Tuan ke-6. Yang kamu cari. Aku menyuruhmu memesankan kue untukku. Kau mencarikan gigolo untukku. Memanggil pendamping. Tuan Cheng. Anda yang memilih pengiriman. Layanan dari pintu ke pintu. Saya bilang pengiriman ke pintu. Bukan layanan dari pintu ke pintu seperti ini. Tuan ke-6. Anda bilang Anda ingin membeli yang paling mahal. Jadi saya memilih yang paling mahal. Siapa sangka bahwa toko kue zaman sekarang juga menawarkan layanan tidak pantas seperti ini. Pantas saja dia berani menagih begitu mahal barang yang sudah terjual. Tidak dapat dikembalikan. Cukup omong kosong. Segera pergi. Sampai jumpa, Nona cantik. Pergi sana bersamanya.
Ayo pergi. Kita mau kemana? Untuk membeli kue. Aku bisa membelinya sendiri. Juga, jangan sembarangan meraih tanganku. Dia benar-benar tidak menyukaiku. Sampai sejauh ini. 15 tahun kemudian. Yang kekanak-kanakan dan bingung ini. Gadis yang hanya memiliki mata untukku. Kamu seharusnya tidak sembarangan meraih tanganku. Dan kemudian sembarangan merangkul orang lain. Sebentar kamu baik padaku. Sebentar kemudian kamu memarahiku sembarangan. Meskipun dimarahi tidak akan membunuh siapapun. Tetapi sebentar kamu baik padaku. Dan sebentar kemudian memarahiku. Aku benar-benar akan marah sampai mati. Selain itu, kamu tidak bisa mengandalkan fakta bahwa aku menyukaimu. Dan hanya menginjak-injak harga diriku seperti ini. Apa yang baru saja kamu katakan? Aku akan marah sampai mati. Maafkan aku. Aku tidak ingat sama sekali. Siapa bilang aku tidak punya ingatan? Aku hanya tidak bisa mengingat kata-kata yang kuucapkan sendiri. Aku ingat setiap kata yang kamu ucapkan. Kamu bilang aku dan orang yang bermarga V itu terlibat dalam hubungan yang ambigu. Sembarangan menerima cincin dari orang lain yang membuatmu menjadi wanita pelin-pelan dan tidak bermoral. Wanita nakal. Aku tidak mengatakan bagian terakhir itu. Itulah tepatnya maksudmu. Aku sudah The merangkumnya film was untukmu. translated Aku and tidak memarahimu. narrated by M Media. Aku sedang cemburu. Cemburu. Kalau begitu, apakah kamu juga punya sedikit rasa suka padaku? Mungkin lebih dari sekadar sedikit. Kita akan membicarakannya nanti. Makan kuenya. Ayo pergi. Itu, gigitan terakhir kue. Untuk kamu makan. Dengan begini itu, terhitung dia menciumku. Aku pintar sekali. Aku akan memberimu hadiah. Kalau begitu, karena kamu memberiku hadiah, maka aku juga harus membalasnya dengan satu hadiah. Tidak perlu. Li Xinshu, ambil pedang sucimu, dan pergilah taklukkan dunia. Cepat, cepat, cepat. Yu Linglong ada di sini. Lari. Aku nona muda tertua kelas 2 tingkat 3. Raja pertarungan di hutan kecil. Penguasa badai dan takdir. Menganugerahkan kepadamu keberanian tanpa rasa takut dan otoritas tertinggi. Mulai sekarang selamanya dan abadi, tidak ada seorang pun yang akan berani mengganggumu. Li Xinshu, ambil pedang sucimu dan pergilah taklukkan dunia. Kamu tidak berubah sedikit pun. Dasar bayi besar. Halo Kiyoshi. Aku tidak ingin menyembunyikan ayah bayi ini lagi. Aku ingin memberitahu Li Xinshu bahwa ini adalah anaknya. Sudahkah Anda memikirkannya matang-matang? Begitu kata-kata keluar dari mulut Anda tidak bisa menariknya kembali. Mari kita amati situasinya lagi besok. Mengapa kamu di sini lagi? Tuan ke-6 kau begitu tak berperasaan. Bagaimanapun kita pernah memiliki hubungan satu malam. Dan kita adalah orang-orang di dunia ini yang paling tahu rahasia satu sama lain. Apakah itu berarti aku tidak bisa dengan bebas masuk dan keluar dari kamarmu? Translated and narrated by M Tuan ke-6 Media. menyuruhmu keluar. Apa kamu tidak mendengarnya? Li Xingzhou, bagiku Chu Yanran untuk menyukaimu adalah keberuntunganmu. Karena kau menolak menerimanya, maka keberuntungan ini akan berubah menjadi kemalangan. Ada apa?
Aroma yang familiar ini, pasti angsa panggang dari bawah. Yue Linglong kembali. Seharusnya begitu. Bukan telepon ini. Halo, kamu. Halo, Halo asisten Chin, ada apa? kamu di mana? Aku pergi untuk memberikan grup Haisheng sebuah dokumen. Aku sudah tiba. Grup Haiseng. Perusahaan keluarga Fei. Halo. Ada yang tidak beres. Grup Haiseng. Mengapa ponsel ini tiba-tiba mati? Fei. Fi Junhao. Kamu lari kemana? Saya sarankan kamu patut. Kalau tidak, saya akan membunuhmu. Kau bocah mungkin lupa. Siapa aku sebenarnya? Tangkap dia. Melihat lebih dekat. Kamu cukup menarik. Seperti yang diharapkan dari wanita Li Xingzhou. Linglong. Linglong. Wanita yang tidak bisa kumiliki. Kamu juga tidak boleh bermimpi memilikinya. The film was translated and narrated by M. Media. Peluk aku erat-erat. Kamu tidak rabun jauh. Mengapa kamu biasanya memakai kacamata? Aku tidak rabun jauh. Aku rabun dekat. Sebenarnya, kamu tidak perlu berpura-pura denganku. Selama ini, aku tahu segalanya. Aku hanya tidak ingin membongkarmu. Apa kau yakin tahu segalanya? Aku yakin. Aku bertanya pada dokter, gejalamu ini disebut gangguan kecemasan yang halus. Itu karena masa kecilmu, pengalaman yang tidak menyenangkan, yang menyebabkan fakta bahwa sekarang setiap kali kamu berdandan cantik, kamu akan mengalami tekanan psikologis. Benar. Ya. Semua yang kau katakan benar. Kau benar-benar seorang intelektual hebat. Tahukah kamu? Sebenarnya aku tidak peduli apa yang kamu kenakan. Sekarang aku hanya berharap kamu bisa mendongak dan menatapku baik-baik. Oh tidak. Lupa mematikan lampu kilat saat mengambil foto kandid. Li Xingzhou, apa maksudmu? Kau menerima peran untukku dalam film roman tragis yang kacau. Pemeran utama wanita harus ditampar puluhan kali setiap hari. Dan juga harus ditenggelamkan di bak mandi. Apakah kamu sudah selesai bicara? Keluar. Aku, Cheng sialan itu. Lepaskan aku. Kau tidak lebih dari anjing tuan ke-6. Di mataku kamu bahkan lebih buruk daripada seekor anjing. Kenapa kau harus memperlakukanku seperti ini? Mengapa aku harus memperlakukanmu seperti ini? Bekerja sama dengan manajer Wu memang sangat menyenangkan. Seluruh perusahaan, tidak ada tempat yang tidak bisa kau masuki. Rencana Nona Chu juga sempurna. Fei Junhao benar-benar membenci Li Xingzhou. Si idiot itu. Tapi dia mampu melakukan apa saja. Selesaikan SUTNJ dramamu dengan patuh, dan tebus dosamu. Aku akan mengampuni separuh hidupmu. Sekarang keluarlah dari Yuzhou. Bawa dia pergi. Ayo pergi.
Tuan Li, Aku masih menyukaimu. Panggil aku dengan nama lengkapku. Li Xinshu, apa yang dia lakukan di sini lagi? Apakah kamu cemburu? Tidak, aku tidak. Jangan bicara omong kosong. Aku punya sesuatu yang bagus untuk ditunjukkan padamu. Li The Xingshu, film aku was menyukaimu. translated and narrated by M Media. Yue Linglong, aku juga menyukaimu. Aku benar-benar tidak siap hari ini. Aku bangun pagi ini. Dan bahkan belum mencuci rambutku. Pada saat yang begitu penting. Aku sama sekali tidak punya persiapan. Aku terlihat sangat berantakan sekarang. Jangan menangis, jangan menangis. Lain kali aku akan memberimu pemberitahuan di muka. 3 hari kerja. Dan menulis permohonan tertulis oke. Linglong, ada apa denganmu? Apakah Li Xingzhou memarahimu? Kau tak bertanggung jawab, bajingan. Wanita jahat itu. Beraninya kamu tidak menghormati tuan ke-6. Jangan kira saya tidak akan berani memukulmu. Jangan kira, aku tidak akan berani memukul wanita. Ini. Anjing itu terlalu berisik. Mari kita pergi ke tempat lain. Aku akan mendengarkanmu. Mereka membicarakanmu yang terlalu berisik kan? Li Xinshu, kapan kau jatuh cinta padaku? Sebenarnya aku selalu sejak kecil cukup menyukaimu. Hanya saja hidup terlalu berbahaya dan terlalu bergejolak. Perasaanku padamu sebelumnya, aku hanya bisa terus bertahan dan mundur. Siapa yang menyuruhmu keluar lagi? Kali ini, aku tidak akan melepaskanmu. Selamat untuk kalian berdua. Itu Kemba. Oleh karena itu, reaksi wanita hamil itu akan jauh lebih kuat. Jadi sang ayah harus lebih meningkatkan perawatannya. Li Xinshu, sebenarnya aku akan memberitahumu sebuah rahasia. Aku ingin secara resmi memperkenalkanmu. Sebenarnya kedua anak ini adalah... Halo Ibu, Yue Linglong. Kau kembali padaku sekarang juga. Jelaskan padaku dengan jelas, apa yang terjadi di sini? Bicaralah pelan-pelan jika ada yang ingin kamu katakan. Jangan terlalu galak. Nyah, Oke. Ibu, kau diam-diam melihat barang-barangku lagi. Aku tidak diam-diam melihat barang-barangmu. Sampai kapan kau berencana menyembunyikan ini? Sampai perutmu membesar dan membawa aib total bagi kita. Anak ini harus digugurkan. Tidak, aku bisa menyetujui hal lain, tapi tidak untuk masalah ini. The film was translated and narrated by M Media. Bukankah kamu sudah pulang? Mengapa kamu kembali? Aku diusir oleh ibuku. Lari pulang saat hujan. Itu membuktikan kamu tidak bodoh, bukan? Aku diusir oleh ibuku. Semua kartu banku telah dibekukan. Saat ini aku tidak punya uang sepeser pun. Sangat miskin. Bukankah kamu sudah punya ayah penjudi, ibu yang sakit, adik laki-laki yang masih sekolah, dan kamu yang hancur? Bukankah kamu sudah tidak mampu? Hari ini ada Guntur. Aku takut tidur sendirian. Kalau begitu bisakah aku tinggal bersamamu? Aku hamil. Tidak. Malam ini, kita bisa tidur dengan ayah. Bersama, kau senang sayang. Jadi kau naksir padaku selama ini. Aku melihat semuanya. Ranting yang kuberikan padamu dengan santai, kau tidak tega membuangnya. Apa yang kamu tahu
Bisakah ini disebut tongkat kayu? Ini disebut pedang suci. Lee Sin Shu, ambil pedang sucimu. Dan pergilah taklukkan dunia. Aku bersumpah demi jiwaku dan hidupku. Aku berdoa agar pedang suci tetap tajam selamanya. Kecuali tuannya tumbang. Itu akan melindungimu selalu. Mengapa kamu sangat panas? Jangan bergerak. Sakit. Kamu demam karena hujan. Sekarang kita perlu tes darah. Selesai. Tidak akan sakit setelah jarumnya dicabut. Masih sakit. Perlu ciuman dari Lee Sin Shu agar sembuh. Ini. Dia mengigau karena demam. Dia bicara omong kosong. Tuan ke-6, ini adalah metode pendinginan fisik. Saya akan pergi sekarang. Terima kasih. Mandi air hangat. Apakah ini? Merebus katak dalam air hangat. Ini adalah angsa rebus panci besi. Mukur. Perila. Bob pelurung. Forstia. Min. Dan kemudian tambahkan sedikit garam. Mengapa kau tidak menambahkan paket bumbu untuk direbus? Apa yang kamu tahu? Ini disebut mandi obat. Dokter berkata, itu membantumu menurunkan demam. Aku suka makanan pedas. Mengapa kau tidak menambahkan beberapa cabai saja? Kau coba saja. Berendamlah dengan baik sendirian. Aku pergi. Dalam mimpiku, aku tidak akan membiarkanmu melarikan diri. Kalau begitu kamu harus dengan patuh. Diam dan jangan bergerak. Berendam di sini. Aku akan tinggal di sini bersamamu. Jangan bergerak. Jika aku tidak mengeringkan rambutmu, kamu akan mudah masuk angin. Kenapa kamu tidak mendengarkan? Aku bermimpi hari ini bahwa Lee Sin Shu adalah seorang pengecut dan sama sekali tidak berani menatapku. Tidak. Kamu masih sakit. Tidurlah. Aku butuh pelukan untuk tidur. Lee Sin Shu, aku akan memberitahumu sebuah rahasia. Sebenarnya, bayi di perutku adalah anakmu. Dan malam itu, orang yang masuk ke kamarmu bukanlah Chu Yanran. Itu adalah aku. Aku tahu kamu berbicara omong kosong, tetapi anakmu adalah milikku. Baiklah. Kamu perlu tidur. Semua yang kukatakan benar. Lihat kau tidak percaya padaku. Ya. Itu benar. Selama kamu tidur nyenyak, aku akan percaya apapun. Oke. Kau bilang kau percaya padaku. Tetapi Anda jelas tidak mempercayai saya. Sebenarnya aku berharap semua itu benar. Halo, jam malam pukul 12. Kau bahkan tidak mematuhinya. Sayapmu benar-benar sudah mengeras.
Bahkan jika kau tidak takut, aku mematahkan kakimu. Kau tetap harus merenung. Apakah kau pantas untuk suamimu? Tidak. Kenapa? Aku semakin kurang memahamimu. Tidak. Berapa banyak lagi Han yang kamu sembunyikan dariku? Dengarkan saya menjelaskan. Menjelaskan apa? Kamu tidak perlu menjelaskan kepadaku. Menjelaskan bahwa kamu tidak bermaksud jahat kan? Kamu menipuku. Adalah kejahatan terbesar terhadapku. Apakah kamu tahu betapa kerasnya aku berusaha untuk meyakinkan diriku sendiri, untuk menerimamu, dan menerima kedua anak di perutmu? Berapa banyak rencana masa depan yang kubuat untuk kita? Apakah kamu tahu? Aku menghitung semuanya, tetapi aku tidak pernah menyangka kamu sudah menikah. Awalnya, saya tidak bermaksud mengganggu Anda. Tetapi bayi ini membutuhkan seorang ayah. Apa? Jadi maksudmu? Kamu mendekatiku hanya untuk mencari ayah untuk anakmu, benarkah begitu? Biar ku katakan padamu, orang yang kusukai adalah kamu. Itu kamu orangnya, bukan anak di perutmu. Jika bukan karenamu, aku bahkan tidak akan menginginkan anak itu sendiri. Apakah kamu mengerti? Dia benar-benar tidak menginginkan anak itu. Untungnya saya belum mengatakannya. Jika dia tahu, dia akan memaksa saya seperti ibu saya untuk menyingkirkannya. Saya minta maaf. Saya akan pergi sekarang juga. Mau kemana selarut ini? Lee Xingxiu, biarkan saja saya pergi. Saya mohon pada Anda. Anggap saja bahwa saya tidak pernah datang ke sini. Saya janji, saya tidak akan mengganggu Anda lagi di masa depan. Mencoba kabur. Kamu tidak bisa lari. Kamu sudah melemparkan duniaku ke dalam kekacauan. Baik kamu maupun aku tidak bisa mundur tanpa cedera. Ini adalah seluruh alam semesta. Hukum peningkatan entropi. Akan selalu ada kebetulan yang membawa Anda dan saya kembali ke posisi awal kita. Ini disebut pengulangan poin char. Itu adalah hal yang paling berwawasan yang pernah kamu katakan dalam hidupmu, yang digunakan saat berdebat denganku. Kamu tidak perlu pergi. Aku yang akan pergi. Beristirahatlah dengan baik. Katakan padaku saat kamu bangun besok, apa yang sebenarnya terjadi. Tidurlah sekarang. Jangan takut. Ibu akan melindungimu. Jangan menangis, sayang. Tadi malam, untuk sesaat tertentu, saya bahkan berpikir Lee Xingxiu benar-benar menyukai saya. Saya bahkan berpikir, saya telah mendapatkan cinta tanpa noda sedikit pun. Saya tidak menyangka bahwa saya salah setelah semua ini. Itu karena dia tidak tahu kebenarannya. Itu tidak penting lagi. Karena saya tidak punya cara untuk menghadapi sisi dingin dan kejamnya. Saya juga tidak pantas sisi penuh kasih sayangnya. Sudahkah Anda memikirkannya matang-matang? Ya. Saya telah memutuskan. Saya akan membesarkan anak-anak sendirian. Ikutlah ke luar negeri bersamaku. Pergi ke suatu tempat di mana Lee Xingxiu tidak bisa menemukan kita. Kali ini, dia bahkan memblokir saya juga. Beberapa hari terakhir ini aku telah berpikir, apakah aku sedikit terlalu keras padanya? Aku sendiri juga punya pertunangan. Jadi aku berpikir, mungkinkah dia sama sepertiku, memiliki kesulitan tersembunyi, dan tidak sengaja menyembunyikannya dariku? Apakah aku bertindak sedikit tidak pantas? Tuan ke-6. Bukannya saya mengkritik Anda, tapi Yu Lingdong di depanmu selalu pemalu dan menciut, seperti kelinci. Dia tentu saja tidak tahan jika dikejutkan, namun Anda berdebat dengannya. Tentu saja. Anda pasti punya alasan. Kalau begitu saya akan keluar dari sini. Atau kamu duduk di sini. Saya akan pergi sekarang juga. Ibu dan ayah, saya janji pada Anda, saya akan menyelesaikan masalah anak ini. Tetapi saya punya satu syarat. Kondisi apa? Saya ingin membatalkan pertunangan. Ini adalah perjanjian untuk mengakhiri pertunangan. 2 rangkap, selama kedua belah pihak pria dan wanita menandatangani perjanjian bersama. Pertunangan antara kedua keluarga bisa diakhiri. Pada akhirnya aku kekurangan keberuntungan ini. Aku tidak akan pernah menemukan menantu sebaik ini lagi. Saya sudah menandatanganinya. Saya permisi sekarang. Ini semua salahku di keluarga kita. Di mata putraku yang memberontak itu, aku sebagai ibunya selalu salah apapun yang kulakukan. Tidak peduli seberapa baik Tui Fen, dia hanya menolak untuk melihatnya.
Aku punya urusan mendesak. Mengapa tulisan tangan ini terlihat begitu akrab? Aku. Calon pasanganku. Bernama Yui Linglong. Ya. Cui Fen adalah nama panggilan yang diberikan oleh nenek dari pihak ibunya agar dia mudah dibesarkan. Anda mengenalnya. Lebih dari sekadar mengenalnya, kami sangat akrab. Di mana dia? Di mana dia? Kau membuatnya takut dan pergi. Siapa yang menyuruhmu bersikeras untuk bercerai? Aku tidak akan bercerai lagi. Aku minta maaf. Tuan ke-6. Pihak hotel telah menemukan hard drive asli rekaman pengawasan. Video dari malam itu telah berhasil dipulihkan. Wanita yang memasuki kamar Anda adalah Yue Linglong. Saya siap. Mari kita pergi. Surat ini, tolong bantu saya sampaikan kepada Li Xingxiu. Saya Niu Hulu Qiaoxi, bersumpah untuk melindungi Yu Cuifen sampai mati. Aku juga. Li Xingxiu, ini adalah surat pemutusan. Mulai hari ini, saya tidak akan membantu Anda bertarung. Dan saya juga tidak akan mentraktir Anda angsa panggang. Dan saya tidak akan pernah lagi berbagi gigitan terakhirku dengan Anda. Ketika saya masih sekecil gemuk, saya bersumpah lebih dari sekali bahwa jika Tuhan menganugerahkan saya kekayaan dan kecantikan, saya pasti akan membuatnya sulit bagi Anda untuk meninggalkan saya. Sama seperti sekarang, sulit bagi saya untuk meninggalkan Anda. Kemudian, saya tumbuh dewasa dan belajar bahwa cinta yang didapatkan melalui kekayaan dan kecantikan hanyalah transaksi kepentingan. Apa yang benar-benar saya inginkan adalah hati yang bersih dan murni. Selama ini, Anda seperti bintang di langit, mustahil untuk didekati, sulit untuk disentuh. Saya hanya bisa mendekati Anda dengan mengenakan penyamaran dan berdiri di sisi Anda. Mungkin ini adalah sebuah kesalahan, tetapi saya tidak menyesalinya. Tidak peduli seberapa banyak yang saya alami, berapa lama perjuangan itu berlangsung, atau seberapa banyak sifat manusia dan kegelapan yang saya saksikan. Saya akan tetap murni terhadap Anda. Bahkan, jika alam semesta tidak dapat diubah, saya tetap berharap untuk bertemu Anda di sepanjang orbit bintang. Saya tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan sampai Anda benar-benar melupakan saya. Meskipun demikian, saya sangat berterima kasih kepada Anda. Terima kasih karena telah bersinar terang dan muncul di dunia saya, membawakan saya periud perjalanan mengejar cahaya yang tak terlupakan. Cepatlah pergi. Tidak ada waktu lagi. The film was translated and narrated by Meskipun M-Media. rasa bahagia yang Anda bawa kepada saya hanyalah fragmen singkat. Untungnya, saya masih memiliki fragmen yang layak disimpan. Banyak orang tidak memiliki apa-apa sama sekali dan hanya menjalani seluruh hidup mereka dengan biasa-biasa saja. Tetapi dalam ingatan saya akan selalu ada benua bintang yang bersinar. Terima kasih, Li Xingxiu. Selamat tinggal. Harap simpan barang-barang pribadi Anda untuk mencegah kehilangan. Hei, apa yang terjadi? Kami akan bayar. Kami akan bayar. Yui Linglong. Aku Li Xingxiu. Di mana kamu? Datang ke sini sekarang juga. Tidak bisakah kami membayarnya saja? Kami akan bayar. Yui Linglong. Tidak peduli dimanapun kamu berada. Dimanapun kamu berada. Apakah kamu ingin kembali atau tidak? Aku memberitahumu. Aku pasti akan menemukanmu dan anak itu. Aku. Yui Linglong. Sejak aku muda aku ingin menjelajahi misteri alam semesta dan makna kehidupan. Sebelumnya, aku hanya tahu bagaimana secara membabi buta menjelajahi alam semesta. Tapi sekarang, aku tahu bahwa cinta juga bisa memberiku jawabannya. Yui Linglong. Jika kamu tidak ada di sini, pencarianku menjadi tidak berarti. Tuan ke-6, Yue Linglong. Dia seharusnya sudah pergi. Yui Linglong. Aku mencintaimu. Bukan karena saya ingin tinggal. Ini karena bayi itu. Bayi itu menyebabkan saya terus muntah. Jadi saya ketinggalan penerbangan.
Dan kebetulan, saya mendengar pengakuanmu padaku. Apakah kamu benar-benar menyukaiku? Bagaimana jika saya menjadi gemuk nanti? Terlepas dari apakah kamu kurus atau gemuk, miskin atau kaya, aku tidak akan pernah meninggalkanmu. Nona Yulilinglong, apakah kamu setuju untuk mengakui pria yang berdiri di hadapanmu ini sebagai suamimu yang sah? Ya, saya menyukaimu. The film was translated and Mulai narrated sekarang. by M Media. Kita akan menghadapi semua badai bersama. Dan bintang-bintang akan bersinar selamanya.